Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam perbincangan Tifa and Friends, kali ini melalui dunia maya, cyberspace, melalui Zoom. Kita akan berbincang dengan Bung Zeki Manuputi. Beliau adalah aktivis dialog lintas agama, dan juga saat ini salah satu anggota Dewan Pengurus Yayasan Tifa. Dalam perbincangan kali ini, kita akan berdiskusi tentang politik identitas di Indonesia. Tema yang akhir-akhir ini terus kita perbincangkan karena di Indonesia memang gejala politik identitas itu semakin, kalau boleh dibilang semakin mengkhawatirkan. 5-6 tahun terakhir ini ya, terkait dengan politik khususnya, dan juga secara umum menyangkut kekhawatiran soal toleransi beragama dan toleransi terhadap cara pandang, cara berpikir yang berbeda atau pluralisme. Nah, saya langsung saja, Bung Zeki, sebagai aktivis dialog lintas agama dari kelompok minoritas, apakah Bung menganggap situasi toleransi terhadap pluralitas, kemudian juga berkaca dari 2 pemilihan presiden kemarin, apakah memang sedang ada masalah dengan situasi sosial politik Indonesia saat ini terkait dengan maraknya politik identitas? Selamat siang, Bung Lukas. Ya, dan salam buat Friends of Tifa. Ya, menarik memang membicarakan isu ini ya, karena fakta Indonesia sangat kaya dengan keragaman, dengan kemajemukan. Kita punya 700-an suku dan lebih dari 1.000 bahasa ya, kurang lebih ada 17.000 pulau. Ini merupakan anugerah melting pot terbesar di dunia, tetapi juga ya menghadirkan tantangan dalam upaya pengelolaan kehidupan pluralisme dan toleransi. Nah, sampai saat ini memang narasi-narasi keindonesiaan kita masih kental dengan masalah suku, masalah agama, ras, antar golongan, kelompok politik. Sekalipun kita terus-menerus menyuarakan isu toleransi, bahkan merayakannya. Saya kira suburnya narasi-narasi seperti ini sesuatu yang wajar bila kita mengelolanya sebagai bentuk perayaan kemajemukan dan kekayaan kita. Permasalahan lalu muncul ketika kemajemukan identitas ini dibentur-benturkan dan ketegangannya dilanggengkan untuk tujuan-tujuan politik dan lainnya. Nah, apa yang kita sebut sebagai politik identitas sendiri, bagi saya merupakan perlawanan terhadap semangat kemajemukan dan pluralisme ya, yang menentang tentunya penyeragaman narasi-narasi dalam kehidupan ya, masyarakat modern. Nah, politik identitas ini sendiri berkembang dengan marak ya sejak tumbangnya Orde Baru pada 98. Dan dalam politik kekinian, dia hadir sebagai sebuah antitesis, atau pada saat itu hadir sebagai sebuah antitesis atas sentralisme kekuasaan, penyeragaman menyeluruh yang dijalankan selama Orde Baru. Nah, saat itu kita temukan bahwa kemajemukan lalu ditransformasi oleh kelompok-kelompok elit, mengalami instrumentalisasi politik untuk perebutan-perebutan kekuasaan. Dan hal ini merangsang berbagai bentuk intoleransi, bahkan praktek-praktek kekerasan sampai pada saat ini, bukan saja dalam wilayah agama ya, tetapi juga dalam wilayah-wilayah etnis, kelompok sosial, tidak saja pada level nasional, tetapi juga pada event-event politik pada level lokal. Soal putra daerah dan bukan putra daerah dan lain-lain itu marak berkembang. Nah, bagi saya semestinya politik identitas ini sebuah pengejawantahan ya, sebuah perayaan, ya, sebuah pengelolaan atas beragam fakta beragamnya identitas Indonesia dalam berbagai aspek etnis, agama dan lain-lain, yang kemudian diartikulasikan kepentingan bersamanya di dalam satu
tatanan politik dan pemerintahan atau dalam tatanan hidup bersama untuk tentunya menjunjung persatuan dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Namun dalam perkembangannya wacana politik ini digunakan oleh wacana politik identitas digunakan oleh sebagian elit politik untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politiknya yang notabene berbeda identitasnya melalui berbagai macam propaganda ya yang dikemas kemudian melalui komunikasi politik, sekarang pakai hoax, pakai buzzer dan lain-lain yang mempengaruhi sampai pada alam bawah sadar para pendukungnya. Gitu, Bung Lukas. Saya setuju sekali itu bahwa elit kemudian mengeksploitasi sentimen identitas ini. Tetapi kesan saya nih sebagai orang media ya, sebenarnya politik identitas itu pada awal-awal setelah reformasi muncul, tetapi tidak sedahsyat situasi 10 tahun terakhir inilah. Perkubuan politik semakin keras gitu ya. Dalam arti apakah ini karena faktor media sosial itu ya? Dengan mudahnya akses publik, masyarakat grassroots untuk beropini, berkomunikasi, dan menyebar informasi, menyebar posting dan semacamnya. Apakah salah satu faktor yang mendorong semakin maraknya sikap politik identitas itu? Jadi kalau ada kesalahan tentu saja adalah elit yang menggunakan ini untuk mengeksploitasi. Kemudian tapi karena ada juga toolnya media sosial. Saya sepakat Bung Lukas ya, Bung Lukas orang media ya, tahu persis bagaimana kekuatan media dalam perkembangan kontemporer saat ini. Ruang untuk orang memakai media semakin terbuka, semua orang bisa menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri. Karena dengan sangat mudah, tinggal beli pulsa, orang bikin berita, bikin feature, dan lain-lain untuk masuk. Tetapi ini tidak diimbangi memang dengan literasi media yang bertanggung jawab. Ya. Sehingga muncul memang instrumentalisasi media untuk kebutuhan-kebutuhan politik. Dan media memainkan peran untuk melakukan internalisasi identitas yang dengan gampang dibenturkan satu dengan yang lain. Ya. Hoax dan lain-lain itu berkembang di media, deepfake berkembang di media. Sebuah teknik untuk melakukan repetisi narasi terus-menerus sehingga menginternalisasi imajinasi-imajinasi yang terbayang, yang tidak real, itu dibentuk dari waktu ke waktu seperti orang melakukan advertising terhadap iklan ya, yang tidak merasa membutuhkan satu produk, akhirnya dalam sekian waktu lalu merasa bahwa identitasnya, eksistensinya akan semakin kuat ketika dia terkait dengan produk itu. Ini yang kemudian dipakai, dikonsepkan, tetapi juga mengalami fabrikasi yang besar-besaran. Karena itu kita melihat tantangan saat ini juga ketika politik lalu memakai industri buzzer ya, untuk melemparkan dengan sangat masif ya, dan intens produk-produk kebijakan atau produk-produk pemikiran untuk menggalang kolektivitas masyarakat yang menggumpal pada satu identitas tertentu dan berhadapan secara diametral dengan identitas lain. Jadi saya kira media juga memainkan peran yang sangat penting dan kita tahu persis kekuatannya, kedahsyatannya seperti apa saat ini, Bung Lukas. Sebagai aktivis dialog lintas agama yang kebetulan dari kelompok minoritas nih, sejauh mana dari pandangan dari kelompok minoritas menilai situasi ini? Apakah menurut Bung Zeki, kalau ada skala bahaya itu 1 sampai 5, 1 aman-aman saja, 3 agak mengkhawatirkan, 5 bahaya. Kira-kira menurut level 1 sampai 5 ini kondisinya seperti apa? Dan adakah
pendekatan antisipasi dari kelompok minoritas melihat mengantisipasi situasi? Saya kira overall, Bung Lukas, itu tingkat bahayanya sudah 3 ke atas, mungkin belum sampai sangat bahaya, seperti 5. Ya. Tapi itu bukan cuma pada kelompok-kelompok minoritas. Saya kira persoalan kita saat ini adalah mendeliver sebuah fakta yang kita verifikasi termasuk berdasarkan hasil-hasil riset. Banyak teman-teman pada lembaga-lembaga riset melakukan riset yang cukup serius, tetapi mengalami kesulitan untuk mendeliver hasil risetnya untuk bisa diterima, bahkan untuk mempengaruhi perumusan-perumusan kebijakan. Karena itu tadi saya katakan, ya, imajinasi kolektif sudah dibentuk dan dibentuk dengan kekuatan industri, Basser misalnya dan lain-lain, yang mengelola apa yang tidak faktual menjadi fakta. Ya. Fakta-fakta palsu yang dikembangkan dan itu diterima dan mempengaruhi realitas atau dinamika-dinamika bersama di dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Jadi kita menjadi sangat sulit sekarang untuk membaca dan menentukan apakah ini fakta ataukah ini opini yang dijadikan fakta. Nah, saya kira itu kondisi yang menyeluruh, ya, in general kita alami. Nah, bagi kelompok-kelompok minoritas, ya, tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi, ya. Tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi ketika sudah terbentuk, ya, hegemoni majoritas dalam pengelolaan informasi. Sehingga bagaimana kita menghadirkan fakta-fakta yang faktual berdasarkan verifikasi-verifikasi yang benar itu tidak gampang, dan dalam banyak kasus itu terjadi. Tidak saja terkait dengan agama, tetapi juga minoritas-minoritas dalam persoalan-persoalan etnis misalnya. Kasus-kasus Papua yang kita lihat belakangan, ya, muncul, mulai kasus Surabaya dan lain-lain, kemudian berkembang menjadi masalah di Papua dan lain-lain. Ya, dia bergeser dari hal-hal yang faktual dan dengan cepat, ya. Hal-hal yang merupakan pernak-pernik, gimmick-gimmick diangkat menjadi fakta yang didebat, dibicarakan dan lain-lain, dan orang lupa pada persoalan-persoalan yang menjadi akar dari masalah yang dibicarakan. Jadi saya melihatnya seperti itu, Bung Lukas. Dengan perspektif seperti ini, apakah menurut Bung Zeki demokrasi menjadi terancam situasinya, ya? Atau satu, entah demokrasinya yang terancam atau demokrasi ternyata justru menjadi katalisator bagi munculnya sentimen-sentimen identitas ini. Dan kita sudah tahu korbannya adalah misalnya di negara-negara kampiun demokrasi seperti Amerika, Inggris, pemilihan umum mereka menghasilkan kualitas presiden seperti Donald Trump yang kita tahu kualitas kompetensinya kemudian di Inggris ada Johnson yang juga sama tipikalnya. Kemudian di Hungaria ada Orban. Nah, melihat konteks itu, apakah pemilu atau pemilihan presiden atau kemudian pilkada yang segera akan berjalan ini akhir tahun ini atau tahun depan, kemudian juga pemilihan presiden tahun 2024, apakah situasinya mengkhawatirkan sehingga jangan-jangan nanti figur-figur yang terpilih dalam pilkada dan pilpres adalah figur-figur yang sebenarnya anti demokrasi, yang mengkapitalisasi sentimen identitas, dia terpilih karena mengeksploitasi identitas itu. Gimana? Ada nggak kekhawatiran itu? Sangat khawatir, Bung Lukas, ya. Sebab kasus-kasus kekerasan dan konflik identitas yang nampak belakangan ini membuktikan satu hal, bahwa pergeseran sistem otoriter, ya, kalau kita mau katakan itu pada
era Orde Baru menuju demokrasi pasca reformasi, ternyata tidak banyak memberi harapan terhadap terwujudnya kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung demokrasi atau katakanlah nasionalisme. Ya. Saya kira kita masih bergumul dengan sangat banyak tantangan yang harus disikapi. Kita sendiri mengalami transisi-transisi itu dan belum cukup waktu yang panjang untuk mencapai sebuah kematangan demokrasi, kematangan publik di dalam interaksi politik dan kehidupan demokrasi. Yang masyarakat yang sangat maju, ya, yang menjadi role model dalam demokrasi seperti Inggris, ya, bisa terpeleset ke dalam Brexit, ya, atau Amerika, atau juga yang lain yang selalu menjadi acuan. Di situ kembali pada apa yang Bung Lukas katakan tadi, ada soal yang sangat serius dengan bagaimana, ya, industri-industri yang kemudian juga dikatakan intelijensia buatan, ya, dikelola untuk mengarahkan masyarakat, ya, pada pilihan-pilihan yang dikendalikan, sehingga hakikat, ya, hati nurani sebagai dasar pilihan bebas tidak lagi eksis di dalam sebuah dinamika demokrasi yang dikendalikan seperti ini. Dan saya pikir ke depan ini tantangan yang tidak gampang. Kami bicara juga pada lembaga-lembaga agama bahwa tantangan agama-agama ke depan adalah bagaimana menggaransi pilihan-pilihan bebas sebagai sebuah anugerah Tuhan bisa tetap eksis di dalam dinamika bersama. Dan bukan yang dikendalikan, yang diarahkan mulai dari penundukan-penundukan di dalam pikiran oleh teknologi-teknologi yang berkembang. Saya kira ini tantangan serius yang harus kita hadapi ke depan, Bung Lukas. Nah, melihat ini, kan kita mesti kembali ke akar demokrasi, yaitu rakyat, grassroots. Nah, paling tidak pengalaman Bang Zeki sebagai aktivis dialog lintas agama dan sebagainya, bagaimana ikut memikirkan atau memberikan kontribusi paling enggak di grassroots, ya, pada untuk mengantisipasi situasi ini, khususnya menghadapi menjelang pilkada ini yang akan ramai akhir tahun ini, kalau tetap diselenggarakan, dan juga pemilihan presiden tahun 2024. Ya, Mas Lukas, ini memang menarik untuk melihat pada dimensi basis, ya, masyarakat grassroots, katakanlah civil society, ya. Satu hal sebenarnya kalau kita balik sedikit ke dalam kajian-kajian historis, barangkali kita bisa katakan bahwa jauh sebelum negara ini terbentuk, kita sudah memiliki pranata-pranata sosial politik, ya, berdasarkan ragam identitas pada wilayah-wilayah yang ada, ya, berdasarkan ras, etnis, agama, dan budaya. Sekalipun demikian, ya, keragaman ini tidak menyatu dalam tatanan dan struktur politik yang lebih besar, ya. Betul, kita kemudian menjadi masyarakat majemuk, hidup berdampingan, tetapi tidak membaur dalam satu unit. Kita tidak blended sebagai sebuah bangsa. Kita masih tetap, ya, dalam proses untuk menjadi bangsa yang utuh. Artinya ada kerapuhan yang belum tuntas diselesaikan, ya. Masyarakat berbeda secara identitas, tidak saling menyatu, dapat hidup berdampingan, tetapi tidak menjadi sangat kuat, ya. Rekatannya tidak sangat kuat. Ini merupakan tantangan sendiri untuk kerja penguatan masyarakat pada tingkat basis. Kita memakai, atau pemerintah memakai banyak cara, termasuk
gagasan nasionalisme, tetapi kita lihat ya dia juga naik turun. Saat ini malah kita bicara banyak tentang kembali lagi membangun sebuah landasan, memperkuat sebuah landasan bersama di dalam implementasi Pancasila dan segala macam yang lagi ramai dengan munculnya RUU HIP dan lain-lain. Ya. Sementara di sisi yang lain memang ya penguatan kelompok-kelompok sipil ya masyarakat madani sejak Orde Baru itu juga tantangan yang tidak ringan setelah kita mengalami sentralisasi dan penundukan yang habis-habisan terhadap inisiatif masyarakat dengan tujuan terciptanya situasi yang kondusif bagi investasi dan ekonomi di Orde Baru. Kalau kita dibuka keran dan orang berlomba untuk mengeluarkan atau mencari identitasnya, dan ya kita lihat situasi dan kondisi saat ini seakan-akan menjadi marak partisipasi masyarakat di pentas demokrasi, tetapi juga benturan-benturan sangat banyak. Nah, kami sendiri atau teman-teman masyarakat sipil sendiri memperoleh ruang yang lebih terbuka saat ini untuk melakukan kerja-kerja penguatan masyarakat basis terkait dengan isu-isu partisipasi di dalam dinamika demokrasi, isu-isu toleransi, isu-isu pluralisme dan kemajemukan. Tetapi ada tantangan-tantangan baru yang tidak gampang untuk dihadapi, yang sebelumnya tidak ada di dalam kerja-kerja basis. Antara lain yang tadi, tantangan media, ya, penggiringan media itu sesuatu yang luar biasa berat kita rasakan dan menyita sangat banyak energi untuk melakukan literasi media di basis. Persoalannya sekarang orang bisa punya otonomi yang sangat besar terhadap akses media. Sebelum literasi dilakukan, orang sudah bisa berselancar ya pada dunia yang sangat terbuka, dan itu mengkonstruksikan identitas yang secara sistematis dibentuk. Nah, di situ kita berhadapan dengan tantangan yang tidak gampang. Nah, belakangan juga ya berkembang kembali untuk menyikapi kebebasan media seperti itu, lalu banyak muncul produk-produk perundang-undangan yang mencoba melakukan pembatasan. Lebih terkesan sebagai represif dan sentralistik kembali. Tentu ini untuk menghadapi apa yang kita lihat sebagai kebebasan yang tidak terbatas dan tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya juga ya takutnya kematangan demokrasi di dalam dinamika masyarakat yang kita coba kelola tidak berkembang secara sehat. Ada hal-hal yang harus dikerjakan secara terus-menerus dan dilakukan secara masif. Ini kerja-kerja extraordinary, Bung Lukas. Ya, baik. Sebelum kita tutup perbincangan ini, mungkin ada pesan-pesan singkat terkait isu ini yang bisa ditujukan kepada elit politik Indonesia? Akar masalahnya saya masih melihat kepada ketidakseimbangan ya pada marketplace ketika kita bicara pemerataan ekonomi dan lain-lain, ya kita distribusi kekayaan bersama ya, itu tetap belum dapat kita capai secara optimal. Ketimpangan fakta kaya miskin masih sangat tinggi, dan itu ada sebagai akar dari banyak persoalan yang muncul terkesan sebagai persoalan etnis semata atau persoalan agama semata. Jadi saya kira ini economical resources dan political resources ya harus mengalami keseimbangan distribusi yang kita kerjakan bersama-sama. Premisnya adalah kalau semakin meratanya
distribusi sumber daya ekonomi dan politik, ya, konflik identitas atau politik identitas sedikit banyak bisa kita redam. Tapi kalau terjadi pemusatan ekonomi dan politik, ya, ke dalam tangan satu atau beberapa kelompok, ya, secara oligarkis, maka kita akan mendulang konflik terus-menerus, dan konflik in potensial akan bisa termanifestasi dalam perjalanan bersama ke depan. Saya berharap tidak demikian, Bung Lukas. Ya, baik. Pesan penting saya kira itu bagi para elit, ya. Artinya kekhawatiran Bung Zeki kan memang melihat politik identitas makin muncul kayaknya sejalan dengan kecenderungan sistem yang semakin oligarkis, ya. Pemusatan politik dan pemusatan ekonomi di kelompok keluarga tertentu atau elit tertentu. Baik, menarik sekali perbincangan kita, tapi waktu membatasi kita. Friends of Tifa, kita akhiri perbincangan ini dan kita akan bertemu kembali dalam perbincangan Tifa and Friends di kesempatan mendatang. Salam.